Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Rizky dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul skripsi yang telah saya ambil, yaitu sistem pendukung keputusan untuk menentukan menu terlaris dengan menggunakan metode simple additive weighting di Cafe Narengi. Sebelum kita masuk ke sistemnya, terlebih dahulu kita nyalakan dulu examnya. Sesudah nyalakan exam, maka kita masuk ke menu login. Langsung saja kita masukkan username dan passwordnya. Ketika kita sudah memasukkan username dan password, maka kita akan masuk ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini terdapat total kriteria, total menu, total pengguna, dan menu terlaris saat ini di Cafe Narengi. Langsung saja kita ke bagian menu kriteria. Di menu kriteria ini saya sudah memasukkan 6 kriteria dengan nama kriterianya volume penjualan, permintaan konsumen, repeat order, penilaian pelanggan, margin penjualan, dan waktu penjualan. Nah, di sini juga kita bisa masukkan atribut dan bobotnya, serta kita bisa melakukan aksi edit atau hapus. Di sini coba kita tambahkan kode kriteria C7, nama kriteria ramai penjualan, benefit, bobotnya misalkan kita masukkan 45, kita simpan, maka akan terupdate di sininya. Lalu bisa juga kita edit, misalkan bobotnya kita ubah menjadi 30, kita ubah, maka akan berubah bobotnya menjadi 30. Lalu bisa kita hapus juga, maka akan terhapus C7-nya. Langsung saja kita lanjut ke menu subkriteria. Nah, di menu subkriteria ini kita bisa memilih kriteria yang tadi kita masukkan, terus kita bisa milih keterangan dari subkriterianya, seperti contohnya ini, misalkan volume penjualan lebih dari 500 porsi, 401 sampai 500 porsi, dan seterusnya, seperti ini contohnya. Lalu bisa kita beri nilai ratingnya juga seperti ini. Lalu kita simpan, maka akan terupdate. Langsung saja kita masuk ke menu alternatif. Di menu alternatif ini saya sudah memasukkan kurang lebih 38 menu di Cafe Narengi. Nah, kita juga bisa menambahkan nih dari kode alternatif atau menu tersebut. Kita bisa tambahkan misalkan kode alternatifnya A39. Kita masukkan menunya misalkan telur dadar. Kita simpan. Maka akan terupdate di sininya menjadi A39 telur dadar. Lalu bisa kita edit juga, misalkan kita mau edit menjadi telur ceplok. Kita ubah, maka akan berubah di sininya. Lalu bisa kita hapus juga, maka akan terhapus menu yang tadi. Lanjut ke menu penilaian. Nah, untuk menu penilaian ini kita bisa memilih menu atau alternatif yang telah kita masukkan tadi. Lalu kita pilih dari subkriterianya tersebut, dari masing-masing kriteria. Misalkan pilih ini, kriteria 2 kita pilih subkriteria cukup, repeat order kita pilih pelanggan nilai 60, kita pilih kondisinya puas, margin penjualannya 11.000 sampai 15.000, waktu penjualannya. Nah, ini kita sudah masukkan ya dari masing-masing kriteria dan keterangan dari subkriteria tersebut. Langsung saja kita masuk ke menu hasil keputusan. Nah, di menu hasil keputusan ini terdapat 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap 1 itu matriks keputusan. Nah, ini terdapat nilai-nilai dari masing menu alternatif, kriterianya masing-masing nilainya, dan matriks normalisasi dari perhitungannya. Lalu ada tahap 3 hasil akhir dan peringkat. Nah, ini dari hasil peringkat ini kita bisa tahu mana menu yang terlaris di Cafe Narengi.
Ada 38 menu, yaitu yang menu terlarisnya itu kopi susu naringi dengan nilai 94. Lanjut ke menu user. Nah, di menu user ini kita bisa menambahkan user. Sebelumnya saya sudah memasukkan usernya itu sebanyak 4 user. Nah, kita bisa memasukkan user baru, misalkan namanya Pratama, pasportnya Pratama 123. Nah, ini data berhasil disimpan, maka akan terupdate usernya itu menjadi 5 Pratama Rifansyah. Nah, kita bisa edit juga, misalkan username-nya kita edit menjadi Rifansyah, ubah, maka akan terupdate menjadi Rifansyah. Lalu bisa kita hapus juga, maka akan terhapus. Untuk menu selanjutnya ada menu laporan. Nah, di sini saya membuat 5 laporan. Yang pertama itu ada laporan data kriterianya seperti ini. Contohnya dari kode kriteria, nama kriteria, atribut, bobotnya. Nah, lanjut ke menu laporan data normalisasi. Nah, ada laporan data normalisasinya seperti ini. Dari perhitungan normalisasinya. Lalu ada ketiga laporan data menu. Itu menu-menu yang terdapat di Cafe Naringi, ada 38 menu. Seperti ini contoh laporannya. Lalu ada laporan data pengguna. Nah, seperti ini contoh laporannya. Data penggunanya ada 4, username-nya. Dan terakhir ada laporan hasil ranking SAW, yaitu ranking yang pertama adalah menu yang terlaris di Cafe Naringi. Nah, kita bisa lihat di sini hitungannya yang paling besar adalah menu terlaris pada Cafe Naringi. Di sini juga terdapat peringkat-peringkatnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ketika kita sudah melaksanakan semua dari menu-menu ini, maka kita akan logout dan muncul ke halaman utama, itu halaman login. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.